Hai, aku Trisna dan ini adalah vlog cerita seminggu episode ke-55. Masih dengan cerita waktu aku di Bandung. Kali ini aku memulai dengan hari Senin pergi keluar rumah sendirian buat keliling Bandung. Jadi aku naik ojek dan kali ini aku pesen goret yang convert biar nggak ngulangin kesalahan di minggu lalu. Dan berangkatlah aku menuju ke Braga. Di sana aku keliling, jalan-jalan, nyamperin tempat-tempat ikonik di Bandung, di sekitar Braga situ. Ke alun-alun juga, ke Masjid Raya Bandung, terus ke salah satu tempat ikonik Bandung yang ada tulisan Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Kayak gitu kalau nggak salah tulisannya. Aku juga bawa kamera di sana dan aku ambil beberapa foto-foto juga di sana. Nah, awalnya pas di Braga, aku tuh pengen ngopi atau nongkrong di Tahi Lalat Cafe gitu. Tapi karena aku ngerasa tempatnya agak kurang cocok, karena aku pengen sekalian bikin vlog narasi cerita seminggu gitu, kemudian aku memutuskan buat cari tempat lain aja lah. Kemudian aku lanjut jalan-jalan di Braga sambil scroll-scroll TikTok, cari-cari tempat rekomendasi coffee shop yang ada di daerah sana. Dan karena nggak nemu-nemu, berujung bimbang, akhirnya aku masuk ke, mungkin itu mall bisa dibilang ya. Akhirnya aku malah duduk di sana dan pesen red dog. Aku nyobain corn dog yang mozzarella kalau nggak salah. Rasanya enak, isinya ada kejunya. Karena aku suka keju, jadi ya aku suka-suka aja sih. Nah, tapi setelah aku cerita ke temanku, ternyata di Red Dog tuh yang enak topokinya malah. Tapi ya nggak sempet nyobain, jadi kapan-kapan aja lah nyobain topokinya Red Dog. Setelah duduk dan makan, aku akhirnya memutuskan buat ke Le Braga Coffee. Tempatnya enak, unik, perpaduan tradisional dan modern gitu. Dan aku di sana pesen kopi dan juga pesen banana cream, banana dan es krim, pokoknya nggak tau lah itu, dan itu enak juga. Dan di sana aku juga bikin 2 video vlog buat narasi cerita seminggu. Pas lagi di sana tiba-tiba mendung dan hujan cukup deras banget, jadi yaudah nyantai aja aku di sana. Sehabis hujan aku juga bikin video rekomendasi coffee shop buat konten kayak biasanya. Habis jalan-jalan dari Braga, habis ngopi juga di Le Braga. Terus sekarang tujuan selanjutnya adalah ke Bakso Cap Haji kalau nggak salah namanya. Itu sekitar 1,5 kilo. Ya lumayan sih, agak jauh ya. Nanti aku ngecek di Gojek, kok harganya mahal banget. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena ini di tengah kota atau mungkin ini udah sore, nggak tahu deh. Jadi mutusin buat jalan aja sekitar 15 menit. Sekalian menghemat dan juga menikmati kota Bandung sehabis hujan. Sama aja sih, nggak ada bedanya. Dan sampailah aku di Bakso Cap Haji. Makan di sini karena salah satunya adalah rekomendasi dari TikTok. Aku nyari, katanya harus nyobain bakso gorengnya di sini. Jadi aku makan bakso dan juga nyobain bakso gorengnya. Enak, tapi menurutku biasa aja, nggak terlalu yang enak banget gitu. Lumayan lah. Selain karena deket dengan Braga, kenapa aku nyamperin Bakso Cap Haji ini? Karena Bakso Cap Haji ini deket dengan salah satu rumah yang mirip rumahnya Milea. Aku nggak tahu sih beneran syutingnya Dilan di rumah Milea ini di situ atau ini rumah secara layout atau bentuk mirip doang gitu. Jadi aku nyamperin di situ, sempet aku foto meskipun ada larangan buat foto-foto di depannya, dan aku juga sempet video call temen aku karena dia suka Dilan, jadi ya buat pamer aja sih. Setelah dari situ udah pulang sambil gerimis-gerimis dikit, naik Gojek lagi dan Goret Comfort. Hari berikutnya aku ada sehari buat jemput adikku dari sekolah, jadi aku motoran keliling daerah Bandung situ. Kalau aku lihat secara landscape daerah itu agak mirip-mirip sama Sidoarjo sih, tempatnya gitu, rumah-rumahnya gitu. Terus aku juga ngelihat dari kejauhan kelihatan ada gunungnya gitu, agak mirip sama beberapa daerah di Sidoarjo. Ya
bedanya di suhu doang sih, kalau di Bandung dingin, kalau di Sidoarjo panas banget. Sisa hariku lainnya ya diisi dengan aku nyobain beberapa makanan khas Bandung. Salah satunya adalah serabi oncom. Ini perpaduan yang unik menurutku karena serabi kan manis-manis gitu, kemudian dicampur dengan oncom yang asin, gurih, dan ada pedas-pedasnya. Jadi unik banget sih, meskipun harus aku akui agak kurang suka aku dengan rasanya. Terus nyobain cireng, ya kalau ini cukup umum lah ya. Terus ada cipuk, itu cireng kerupuk. Terus ada juga aku nyobain basreng. Nah, yang beda dari basreng ini adalah bumbunya. Ini pakai bumbu sambal cobek namanya. Rasanya pedas, manis, enak lah pokoknya rasanya gitu. Aku nggak tahu sih ini dari apa gitu, atau bahannya isinya apa. Pokoknya basreng dengan sambal cobek itu enak banget. Terus ada juga aku nyobain otak-otak dan juga kentang dikasih dengan bumbu bubuk pedas gitu. Itu makanan SD yang enak banget juga. Terus ada nyobain somai, tahu bakso khas Bandung gitu ya. Sebenarnya agak mirip-mirip sih. Yang bedain itu sebenarnya sambal kacangnya. Aku agak sulit menjelaskan, tapi sambal kacangnya beda aja. Kalau lebih enak, agak susah sih, agak lupa soalnya rasanya gimana. Tapi kayaknya enakannya di Bandung deh. Nah, aku juga agak jarang keluar rumah karena kebanyakan di minggu ini hujan terus. Jadi ya aku menghabiskan waktu kebanyakan di rumah. Isinya cuma main-main aja sama adik-adik ini karena mereka isinya main terus gitu, energinya nggak habis-habis. Pulang sekolah pengennya main-main aja gitu, energinya gila banget sih bocah-bocah ini. Makanya aku sebut mereka sebagai zombie gitu, karena tenaganya bener-bener gak habis-habis. Lalu di hari Sabtunya tanggal 16 Agustus di komplek kakak aku bikin lomba-lomba untuk ngerayain HUT RI. Jujur ini agak janggal karena ketika aku di rumah di Gersik, aku nggak pernah ikut kegiatan-kegiatan kayak gini, bahkan nongol pun nggak pernah. Nah, ini di tempat yang jauh dan aku nggak kenal dengan tetangga-tetangga, tapi aku malah nongol dan ikutan gitu. Meskipun aku cuma nonton doang dan makan-makan doang sih di sana. Nah, ini kegiatannya dimulai dari pagi hari, ada senam, ada jalan sehat, ada lomba-lomba gitu. Nah, karena ini pagi banget dan aku jarang keluar ke rumah pagi banget, dan aku ngerasa kedinginan pada saat itu. Sampai-sampai waktu itu aku keluar pakai kaos doang, terus aku karena kedinginan balik ke rumah dan aku pakai jaket karena emang bener-bener dingin banget sih pagi hari itu. Meskipun aku di sana cuma nonton doang, harus aku akui ada perasaan senengnya juga meskipun cuma nonton dan nggak ikut. Kayaknya karena ngelihat keseruan gitu ya, jadi aku ikut seru juga gitu. Padahal cuma nonton doang ya, nggak ngapa-ngapain padahal. Terus siangnya aku mampir ke coffee shop, jalan kaki sambil aku ngehangatin diri karena kedinginan pada saat itu. Kesana ke coffee shop namanya Karsa Space, aku beli kopi, nyobain garlic bread-nya dan itu enak banget. Aku nggak nyangka kalau rasanya bakal enak, atau mungkin karena cocok aja ya suasananya, dingin-dingin makan roti sambil makan kopi, sambil minum kopi maksudnya, enak banget. Dan seperti biasa tujuan aku lainnya adalah untuk bikin video rekomendasi coffee shop buat konten. Lalu sorenya selesai lomba, aku diantar buat beli oleh-oleh ke Kartika Sari pada saat itu buat beli bolen, kemudian ke Roti Hanan Bandung juga. Di situ aku beli roti banyak banget buat oleh-oleh orang-orang di rumah. Udah, setelah itu pulang. Dan di hari Minggu pagi aku diantar ke stasiun karena emang udah waktunya pulang. Dan aku di sana kurang lebih 2 minggu, kurang sih, nggak 2 minggu, mungkin 11 atau 12 hari aku di Bandung. Sampai di stasiun kita sarapan bentar, makan sebentar di situ, habis itu udah pamit-pamitan, aku masuk ke stasiun. Seperti biasa, scan wajah doang, nggak perlu cetak tiket, langsung bisa masuk. Jalan menuju ke kereta sambil aku bawa koper kali ini, dan koper ini isinya jajan-jajan doang buat oleh-oleh, karena nggak cukup, aku cuma bawa tas sama bawa ransel kecil, jadi nggak cukup, akhirnya dibawain koper sama kakak aku. Masuk ke kereta, terus aku duduk di kursi, terus aku baru inget, ternyata aku nggak bawa minum dan juga nggak bawa jajan apa-apa gitu. Tapi ketika aku ngeliat waktu,
masih cukup banyak, jadi aku balik ke depan lagi buat beli minum dan jajan. Setelah itu balik masuk ke kereta, duduk, terus udah berangkatlah keretanya. Nah, karena kemarin waktu berangkat tuh aku kan berangkatnya malam hari, jadi nggak bisa ngelihat pemandangan kanan kiri. Nah, karena ini aku berangkatnya pagi, jadi aku bisa ngelihat pemandangan-pemandangan yang indah banget gitu ketika di kereta. Termasuk pemandangan ketika jalur kereta di samping laut pas. Ini di daerah Batang, Jawa Tengah, kalau nggak salah. Ini benar-benar keren banget sih ini. Terus ya udah perjalanan sekitar 10-11 jam lagi menjalani aktivitas yang membosankan lagi. Terus mungkin sekitar jam 6 atau jam 7 malam aku mulai lapar dan aku ke kantin lagi buat makan dan nyobain sei sapi. Karena aku lihat di TikTok ada banyak yang merekomendasikan katanya sei sapi harus jadi salah satu yang dicobain juga. Jadi ya udah aku cobain dan seperti biasa harganya mahal sekali. Ketika aku makan harus aku akui memang rasanya enak. Jadi ada nasi, ada daging, ada sambal dan ada ijo-ijonya ini apa ya? Apa dia jukut juga atau apa nggak tahu. Pokoknya ini dicampur, dimakan pakai nasi, dicampur semuanya emang enak sih. Meskipun tetap kemahalan menurut aku. Di kereta aku juga sempat video call sama teman-teman aku dan ajaibnya di video call ini kita ngebahas untuk liburan ke Malang. Dalam kondisi aku baru aja pulang liburan dari Bandung dan sekarang udah merencanakan liburan selanjutnya ke Malang bareng dengan teman-teman aku. Kacau banget sih ini. Udah setelah perjalanan panjang akhirnya nyampe juga di stasiun Pasar Turi. Kemudian aku di sana dijemput sama kakak aku dan kita pulang ke rumah. Kita sempat mampir juga sih buat makan, habis itu baru pulang ke rumah. Oke, sudah cerita di Bandung sudah selesai, cukup menyenangkan, ngebuat aku fresh gitu setelah menjalani banyak aktivitas, banyak kerjaan. Jadi liburan 2 minggu ini menyenangkan, bikin fresh. Dan minggu depan akan menjalani hidup-hidup yang menyebalkan lagi. Tapi ya udah, itu aja cerita di minggu ini. Terima kasih, kita lanjut minggu depan.